Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasul Nur Fadil dari kelas TPPL 1C, nomor induk mahasiswa 2001070119. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi UAS mata kuliah biomonitoring semester 2 ini yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Bapak Otto Prasadi. Langsung saja kita ke video penjelasannya. Rangkuman materi UAS biomonitoring disusun oleh Muhammad Rasul Nur Fadil, nomor induk mahasiswa 2001070119 dari kelas TPPL 1C. Bioindikator bagian 1. Konsep bioindikator. Menurut Weisman Al 2006, bioindikator adalah suatu organisme yang dapat memberikan respon, indikasi, representasi, refleksi, dan informasi kondisi atau perubahan suatu ekosistem disebut bioindikator. Menurut Setiono dan Sutarto 2008, bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan, yang keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai satu petunjuk kualitas lingkungan atau uji kuantitatif. Yang selanjutnya, menurut Pribadi 2009, suatu organisme akan berkembang secara optimal pada kondisi lingkungan ideal. Komponen ekosistem yang tidak ideal berdampak pada perubahan mekanisme kehidupan organisme. Yang selanjutnya itu menurut Juliantara 2011, bioindikator adalah makhluk yang diamati penampakannya untuk dipakai sebagai petunjuk tentang keadaan kondisi lingkungan dan sumber daya pada habitatnya. Selain itu, bioindikator mampu mencerminkan kualitas suatu lingkungan atau dapat memberikan gambaran situasi ekologi. Yang B selanjutnya yaitu respon organisme terhadap pencemaran. Bentuk indikator meliputi reaksi biokimia dan fisiologis, abnormalitas anatomi, morfologi, bioritme dan tingkah laku, perubahan populasi hewan atau tumbuhan secara kronologis, perubahan pada ekosistem maupun gabungan ekosistem, perubahan pada struktur ataupun fungsi ekosistem, dan perubahan bentuk lahan atau landscape. Syarat untuk menetapkan atau memilih organisme sebagai bioindikator yaitu yang pertama, takson yang tinggi atau lebih tinggi harus memilih takson dengan taksonomi jelas, diketahui secara terperinci dan mudah untuk diidentifikasi. Yang kedua yaitu status biologi diketahui jelas, peka terhadap tekanan maupun perubahan lingkungan. Yang ketiga, organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah disurvei atau diamati. Yang keempat, tersebar dalam ruang dan waktu. Dan yang kelima, memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas luas atau tidak memiliki hubungan kuat dengan komponen tekanan. C. Tipe bioindikator. Indikator lingkungan merupakan organisme atau kelompok populasi yang peka akan adanya lingkungan rusak, tercemar, atau mengalami perubahan kondisi. Indikator lingkungan dibagi lagi menjadi 5, yaitu sentinels, detektor, exploiter, akumulator, dan biosei organisme. Indikator ekologis merupakan takson atau kelompok yang peka akan adanya tekanan terhadap lingkungan, mengindikasikan dampak tekanan terhadap makhluk hidup dan respon diwakili oleh sampel takson di habitat itu. Indikator keanekaragaman hayati merupakan kelompok takson atau fungsional mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman atau kekayaan jenis, kekayaan sifat, dan status endemisitas takson di atasnya pada habitat tertentu. Indikator biodiversitas dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok referensi, kelompok kunci, dan kelompok vokal. Berdasarkan fungsinya, menurut Setiawan 2008, bioindikator dapat dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, indikator kehadiran dan absensinya menyimpulkan tentang permasalahan lingkungan secara kuantitatif jarang. Yang kedua, spesies uji. Tanggapannya mengindikasikan tentang permasalahan yang luas. Spesies uji umumnya memiliki standarisasi yang tinggi. Yang ketiga, monitor. Menyediakan bukti akan adanya perubahan. Kesimpulan kuantitatif biasanya mungkin melalui kalibrasi. Monitor terdiri dari monitor aktif yang tersedia dengan cepat di alam dan monitor pasif.
organisme monitor yang diintroduksi. Berdasarkan status makhluk hidupnya, bioindikator dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fitoindikator dan zooindikator. Berbagai jenis bioindikator dapat dijelaskan dari perspektif berbeda. Menurut tujuan bioindikasi, 3 jenis bioindikator dijelaskan perbedaannya, yaitu yang pertama, indikator kepatuhan. Indikator kepatuhan misalnya atribut populasi ikan diukur pada tingkat populasi, komunitas atau ekosistem, dan difokuskan pada isu-isu seperti keberlanjutan populasi atau masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, indikator diagnostik. Indikator diagnostik dan peringatan dini diukur pada tingkat individu atau suborganisme atau biomarker. Yang ketiga yaitu indikator peringatan dini. Indikator peringatan dini berfokus pada tanggapan cepat dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Akumulasi bioindikator, misalnya kerang, lumut, dibedakan dari efek toksik bioindikator dengan efek yang dipelajari pada tingkat organisasi biologis yang berbeda. Selanjutnya yaitu bioindikator bagian 2. A. Kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan. Menurut Odum tahun 1993, pedoman mengenai makhluk yang dapat digunakan sebagai bioindikator yaitu yang pertama, spesies Tenno atau kisaran toleransinya sempit. Spesies ini lebih baik digunakan sebagai indikator daripada spesies Uri atau kisaran toleransinya luas. Yang kedua yaitu spesies dewasa lebih baik sebagai indikator dibandingkan dengan yang masih muda. Yang ketiga, sebelum mempercayai penampakan makhluk sebagai indikator ekologis, maka terlebih dahulu harus ada bukti yang cukup bahwa suatu faktor yang dipermasalahkan memang benar dapat membatasi. Yang keempat yaitu banyak hubungan di antara jenis, populasi, dan seluruh komunitas lebih banyak dipercayai sebagai indikator dibandingkan dengan yang hanya satu jenis tunggal. Menurut Juliantara 2011 menyatakan bahwa bioindikator yang dapat digunakan untuk memantau keadaan polusi di suatu tempat sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, organisme yang dijadikan bioindikator memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, organisasi yang dijadikan bioindikator memiliki kebiasaan hidup menetap di suatu tempat atau pemencarannya terbatas. Yang ketiga, organisme yang dijadikan bioindikator mudah dilakukan pengambilan sampel atau umum dijumpai di lokasi pengamatan. Yang keempat, akumulasi polutan tidak mengakibatkan kematian terhadap organisme yang dijadikan sebagai bioindikator. Yang kelima, organisme yang dijadikan bioindikator lebih banyak disukai yang berumur panjang, sehingga dapat diperoleh individu contoh dari berbagai stadium atau dari berbagai tingkatan umur. Ciri-ciri bioindikator yang baik menurut Holt dan Miller tahun 2010. Yang pertama, kemampuan indikator yang baik. Memberikan respon yang baik, tanggapan menyeluruh, tanggap secara proporsional. Yang kedua yaitu berlimpah dan umum. Organisme atau biota tersebut banyak dijumpai, bukan spesies langka, sering dijumpai, stabil dan dengan iklim lingkungan. Yang ketiga, dapat dipelajari dengan baik. Ekologi kehidupannya dipahami dengan baik. Ada dokumentasi taksonominya, mudah untuk disurvei. Yang keempat yaitu secara ekonomi, spesies sudah dipakai untuk kepentingan lain. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi bioindikator. Yang pertama, merespon gangguan pada skala yang ada, mampu merespon segala gangguan yang ada. Yang kedua, mobilitas terbatas atau kemampuan penyebarannya rendah. Yang ketiga yaitu sensitif terhadap fragmentasi atau mampu merespon adanya fragmentasi. Yang keempat, respon adanya gangguan atau adanya kajian yang menyatakan respon organisme tersebut terhadap gangguan. Yang kelima, variabilitas respon rendah atau fluktuasi populasi rendah. Yang keenam, pengetahuan tentang sejarah organisme secara alami atau banyak studi yang memberikan informasi tentang organisme terkait. Yang ketujuh, taksonomi yang jelas atau adanya dokumentasi tentang taksonomi tersebut. Yang kedelapan, spesialis food habitat atau kemampuan mencari makan dalam habitat tersebut. Yang kesembilan, kompatibilitas internasional atau dapat dibandingkan dengan bioindikator di tempat lain. Yang kesepuluh, persyaratan data rendah atau tidak memerlukan penelitian sebelumnya. Yang kesebelas, keterampilan yang dibutuhkan rendah
atau tidak diperlukan keahlian khusus. Yang terakhir, biaya rendah atau koleksi data membutuhkan biaya yang rendah. Selanjutnya, kelebihan bioindikator dibanding dengan teknik yang lainnya. Yang pertama, dengan teknik umum, bioindikator menambahkan komponen temporal sesuai dengan rentang kehidupan suatu organisme, baik masa lalu atau masa depan. Lalu, bioindikator menunjukkan efek biotik polutan secara tidak langsung, dan biota adalah prediktor terbaik tentang bagaimana ekosistem merespon gangguan. Yang kedua, manfaat bioindikator. Yang pertama, bioindikator dapat digunakan pada berbagai skala dan sebagai evaluasi kesehatan pada ekosistem tertentu. Yang kedua, sensitivitas beberapa bioindikator yang berfungsi sebagai sinyal peringatan ini. Yang ketiga, bioindikator dapat memberikan informasi kelanjutan dan tidak berkelanjutan secara biologis. Yang ketiga, kerugian bioindikator. Yang pertama, tidak dapat membedakan variabilitas alami dari perubahan karena dampak manusia, sehingga membatasi penerapan bioindikator di lingkungan heterogen. Yang kedua, kemampuan indikator bergantung pada skala. Yang ketiga, spesies bioindikator memiliki persyaratan habitat yang berbeda di tiap ekosistem. Yang keempat, urgensi mempelajari bioindikator. Tujuan utamanya yaitu menguasai konsep dasar dan definisi di bidang ekologi serta memperoleh pengetahuan tentang hubungan komponen dasar serta dampak kegiatan manusia pada ekosistem. Menguasai terminologi di bidang ekologi dan pengetahuan tentang fungsi ekosistem dan hubungan koherensi antara berbagai komponennya. Selanjutnya yaitu bioindikator kualitas air. A. Pengantar. Sistem perairan mengandung sekitar 10% spesies fauna di bumi dan selama ini memberikan jasa lingkungan bagi kehidupan manusia. Namun, berbagai aktivitas manusia telah mempengaruhi sumber daya air secara struktural dan fungsional, sehingga mengurangi kemungkinan penggunaannya. Menurut Juliantara 2011, beliau mengelompokkan spesies indikator dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama, sentinel, yaitu makhluk hidup sensitif sangat tinggi terhadap polutan atau diintroduksi sebagai peringatan dini polusi. Yang kedua yaitu detektor, yaitu makhluk hidup yang penghuni asli habitat mengindikasikan perubahan terukur atau tingkah laku, mortalitas, dan morfologi di lingkungan yang berubah. Yang ketiga yaitu eksploitor, yaitu makhluk hidup yang keberadaannya menunjukkan gangguan lingkungan dan jumlah banyak. Yang keempat, akumulator, yaitu makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasi bahan kimia dalam jumlah yang dapat diukur. Yang kelima, organisme bioesai, yaitu makhluk hidup terpilih yang digunakan untuk mendeteksi adanya polutan di laboratorium, baik besaran konsentrasi maupun tingkat toksisitasnya. Macam-macam kelas air. Yang pertama yaitu air kelas 1 adalah air bersifat bersih, tak berbau, dapat sebagai air minum pasca pemurnian sederhana. Bioindikator untuk air kelas 1 ini yaitu ikan lenox, udang, stonefly, planaria, dan freshwater crayfish. Yang kedua yaitu air kelas 2 adalah dapat sebagai air minum pasca proses tertentu, mandi dan berenang. Bioindikator air kelas 2 yaitu keong hitam, gadis fly larva, kalajengking air, larva capung, anggang-anggang, dan kutu busuk air. Yang ketiga, air kelas 3 adalah berlumpur berwarna coklat kekuning-kuningan. Bioindikator air kelas 3 yaitu freshwater snail, lintah, keong, shellfish, anggang-anggang, dan kutu busuk air. Yang keempat yaitu air kelas 4 adalah air yang tercemar serius dan jika berenang dapat menyebabkan gangguan atau penyakit kulit. Bioindikator air kelas 4 yaitu tubifax, larva kupu-kupu, mitge, dan lintah. Yang kelima yaitu air kelas 5 adalah air yang sangat tercemar sehingga tidak ada organisme yang dapat hidup. B. Plankton. Plankton dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air karena plankton sangat sensitif terhadap perubahan alam. Mereka menjadi penanda terbaik kualitas air dan khususnya kondisi danau. Plankton juga memainkan peran penting dalam masalah organik pemburukan biologis. Tetapi jika populasi plankton terlalu besar, ini menciptakan masalah lain dalam mengelola badan air. Yang kedua yaitu jenis plankton. Yang pertama, fitoplankton.
Fitoplankton juga dikenal sebagai mikroalga, mirip dengan tanaman terestrial karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang. Yang kedua yaitu zooplankton. Zooplankton adalah hewan mikroskopis yang hidup di dekat permukaan tubuh air. Mereka adalah perenang yang buruk, sebaliknya mengandalkan arus dan arus sebagai mekanisme transportasi. Mereka memakan fitoplankton, bakterioplankton, dan detritus atau yaitu salju laut. Zooplankton merupakan sumber makanan penting untuk ikan. C. Perifiton. Komunitas perifiton adalah lapisan berlendir yang melekat pada batuan dan substrat stabil lainnya yang terdiri dari aliran dasar, menurut Gray 2013. Perifiton adalah jenis agregat mikroba, biasanya terdiri dari alga, bakteri, dan mikro atau mesoorganisme, serta materi organik yang masuk dan menyebar dalam air dan sedimen, khususnya pada permukaan sedimen, batuan, tanaman, dan partikel tersuspensi dalam ekosistem akuatik, menurut Sun et al. 2018. Perifiton ditemukan di dasar sungai dan perairan. Perifiton mirip lapisan lendir di perairan yang berwarna coklat atau hijau. Perifiton sangat penting untuk fungsi ekosistem, tetapi dalam keadaan tertentu dapat berproliferasi, menyebabkan masalah pengelolaan sumber daya air seperti menurunkan nilai estetika, rekreasi, dan keanekaragaman hayati. Proliferasi juga bisa mencemari air, menjadi racun bagi hewan, dan menghambat intakes, menurut Biggs tahun 2000. D. Makroinvertebrata. Makroinvertebrata merupakan hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Makroinvertebrata air dapat memberikan kondisi fisik, kimia, dan biologi suatu perairan sehingga dapat digunakan sebagai indikator kualitas air sungai. Sifat-sifat makroinvertebrata air. Yang pertama yaitu sensitif terhadap perubahan kualitas air, sehingga berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya, yang artinya kondisi di perairan tersebut sangat dipengaruhi oleh keberadaannya. Yang kedua yaitu ditemukan hampir di semua perairan. Yang ketiga, terdiri atas banyak jenis serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda pula. Yang keempat, bergerak secara terbatas. Yang kelima, mengakumulasi racun pada tubuhnya. Yang keenam, mudah dikumpulkan dan diidentifikasi hingga tingkat famili. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan makroinvertebrata. Yang pertama, kehadirannya sangat dipengaruhi oleh musim, sehingga pengambilan sampel harus dilakukan setiap musim. Yang kedua, makroinvertebrata hanya merespon pengaruh perubahan kondisi lingkungan tertentu. Yang ketiga yaitu kondisi fisik dan kimia perairan, seperti kecepatan aliran air, substrat dasar sungai, keberadaan pusaran, turbulensi, genangan air, lebar sungai, kemiringan, tutupan vegetasi pada tepi sungai, kandungan unsur hara, dan konsentrasi oksigen terlarut dapat mempengaruhi makroinvertebrata. Mempelajari keanekaragaman makrozoobentos merupakan salah satu cara paling efektif dan murah untuk memperkirakan kualitas ekologis di perairan. Makrobentos. Bentos adalah hewan yang sebagian besar siklus hidupnya di substrat dasar perairan atau bagian permukaan atau epifauna di dalam sedimen dasar atau infauna. Menurut Sinaga tahun 2009, berdasar tingkat toleransi pada pencemaran, bentos digolongkan dalam yang pertama, jenis tahan bahan pencemar, misalnya cacing tubifex, Masculium sp, dan Pesidium sp. Yang kedua, jenis lebih bersih, misalnya siput senang arus, bryozoa, crustacea, serta serangga perairan. Yang ketiga yaitu jenis hanya senang bersih, misalnya siput Vivinatidae dan Amicolidae, serta beberapa jenis serangga dalam fase larva dan limfa. Selanjutnya yaitu makrofita atau tumbuhan air. Makrofita air membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama. Mereka menghasilkan biomasa yang tinggi dan mereka berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Jadi, makroinvertebrata dapat memperoleh nutrisi dari sedimen serta langsung dari air itu sendiri. Akibatnya,
Ketersediaan nutrisi sedimen dapat membatasi pertumbuhan distribusi makrofita. Yang E yaitu ikan. Ikan adalah salah satu spesies hewan yang sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air lingkungan karena kepekaannya terhadap pencemaran. Menurut Ville 2011, keuntungan menggunakan ikan sebagai indikator kesehatan lingkungan yaitu yang pertama, ikan adalah indikator yang baik untuk efek jangka panjang atau beberapa tahun dan kondisi habitat yang luas karena mereka relatif berumur panjang dan bergerak. Yang kedua yaitu ikan pada umumnya mencakup berbagai spesies yang mewakili berbagai tingkat tropik, yaitu omnivora, herbivora, insektivora, planktivora, dan piscivora. Mereka cenderung mengintegrasikan efek dari tingkat trofik yang lebih rendah. Dengan demikian, struktur kumpulan ikan mencerminkan kesehatan lingkungan yang terintegrasi. Yang ketiga yaitu ikan berada di bagian atas rantai makanan akuatik dan dikonsumsi oleh manusia, menjadikannya subjek penting dalam menilai kontaminasi. Yang keempat yaitu ikan relatif mudah dikumpulkan dan diidentifikasi pada tingkat spesies. Sebagian spesimen dapat disortir dan diidentifikasi di lapangan dan dilepaskan tanpa cedera. Persyaratan lingkungan dari ikan secara umum relatif sudah diketahui. Informasi tentang distribusi ikan banyak tersedia. Yang kelima yaitu penggunaan kehidupan akuatik atau standar kualitas air biasanya dicirikan dengan istilah perikanan, misalnya air dingin, air hangat, olahraga hijauan. Pemantauan kumpulan ikan memberikan evaluasi langsung dari feasibility yang menekankan pentingnya ikan bagi pemancing dan nelayan komersial. Yang keenam yaitu ikan terhitung hampir separuh spesies vertebrata yang terancam punah dan subspesies di Amerika Serikat. Beberapa contoh metodenya yaitu yang pertama indeks hepatosomatik atau dikenal dengan hepatosomatic index adalah dikenal dengan luas sebagai bioindikator paparan kontaminan. HSI sama dengan berat organ hati dikali berat total minus 1 dikali 100. Yang kedua yaitu indeks gonadosomatik atau gonadosomatic index atau GSI adalah bioindikator yang memasok informasi struktural lebih dari fungsional untuk menghormati kesehatan dan status pematangan gonad. GSI sama dengan berat gonad dikali berat total minus 1 dikali 100. Yang ketiga yaitu faktor kondisi atau condition factor adalah indikator kuantitatif dari kesejahteraan individu yang mencerminkan kondisi ketersediaan makanan baru-baru ini. CF sama dengan berat total dikali panjang total di minus 3 dikali 100. Keanekaragaman jenis ikan, kelimpahan dan keanekaragaman ikan dapat juga dimulai dari analisis hubungan kanonik atau canonical correspondence analysis atau CCA. Dapat digunakan menggunakan hubungan antara komunitas ikan dan variabel lingkungan. Selanjutnya yaitu bioindikator kualitas tanah. A. Pengantar. Beberapa senyawa kimia yang berpotensi berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan, perdesaan maupun kawasan industri terus-menerus dilepaskan ke lingkungan khususnya tanah. Tanah adalah sumber daya penting bagi manusia dan ekosistem. Faktor biologis dapat menunjukkan keseimbangan lingkungan yang lebih baik melalui indeks biotik yang berasal dari pengamatan spesies bioindikator. Bioindikator mampu menghadirkan perubahan yang memungkinkan generalisasi informasi tentang kualitas lingkungan. Misalnya, akumulasi zat dalam konsentrasi lebih tinggi dibanding yang dianggap normal atau esensial untuk metabolisme tubuh, atau menghadirkan perubahan dalam hal jumlah organisme. Organisme seperti itu karena karakteristiknya yang toleran terhadap beberapa zat kimia dapat menghadirkan beberapa perubahan, apakah itu fisiologis, morfologis, dan perilaku ketika terpapar polutan tertentu. Kehidupan beberapa hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tanah, baik makro, meso, maupun mikro, seperti Isopoda, Collembola, Oligochaeta, dan Diplopoda telah diusulkan sebagai organisme bioindikator. Selain itu, tanaman tingkat tinggi juga bisa digunakan dalam penilaian tanah. B. Hewan. Yang pertama yaitu invertebrata. Menurut Fontanetti et al. 2011, beberapa kelompok taksonomi invertebrata tanah dan tanaman tingkat tinggi telah diusulkan sebagai organisme bioindikator yang dapat diuraikan sebagai berikut. A. Yaitu Isopoda, Collembola, dan Diplopoda. Arthropoda tanah dari kelompok hewan
Diplophagus, yaitu Isopoda, Colembola, dan Diplopoda adalah di antara organisme yang dianggap paling tetap untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di tanah karena kontak langsung dengan kontaminan yang ada di dalamnya. Annelida, khususnya Oligochaeta, juga sering digunakan dalam tes toksitas. Invertebrata ini melakukan kontak dengan sejumlah besar polutan yang ada di kompartemen ini dengan gerakan dan konsumsi tanah atau serasah daun yang terkontaminasi. Oligochaeta dianggap sebagai salah satu representasi terpenting dari makrofauna edaphic. Cacing tanah dapat menunjukkan kualitas tanah dengan yang pertama, kelimpahan dan komposisi spesies fauna cacing tanah di lokasi tertentu. Yang kedua, perilaku masing-masing cacing tanah yang bersentuhan dengan substrat tanah atau preferensi penghindaran dan atau aktivitas. Yang ketiga yaitu akumulasi bahan kimia dari tanah ke dalam tubuh, dan yang terakhir biokimia atau sitologi stres biomarker dari cacing tanah. Kelompok taksonomi lain yang digunakan dalam toksologi adalah Isopoda, salah satu ordo terbesar dari krustasea dengan sekitar 10.000 spesies yang dideskripsikan sebagian besar laut. Isopoda terrestrial telah digunakan dalam uji toksisitas tanah dan parameter utama evaluasi adalah kelimpahan individu, tingkat reproduksi, dan kelangsungan hidup. Pentingnya Diplopoda dalam daur ulang nutrisi, aerasi, dan pemupukan tanah sering disebut dalam literatur karena kebiasaan para Diplopoda penjajah dari berbagai lapisan tanah. Hewan-hewan ini dapat sangat dipengaruhi oleh pengendapan logam, senyawa organik, dan zat kompleks di dalam tanah. Sebagian besar studi dalam literatur menggunakan Diplopoda sebagai bioindikator tanah terkait dengan logam. Colemola adalah salah satu anggota terpenting dari mesofauna tanah yang terlibat dalam proses dekomposisi dan rentan terhadap efek kontaminasi. Beberapa poin yang menguntungkan dalam memilih Colemola sebagai indikator seperti keberadaan di semua ekosistem, kelimpahan, dan kemudahan pengumpulan dalam jumlah yang cukup untuk memungkinkan analisis statistik. Selain itu, mereka memiliki siklus hidup yang pendek, sehingga mereka merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, dan karena mereka bersentuhan langsung dengan tanah, mereka lebih sensitif terhadap beberapa jenis tekanan yang diterapkan dalam ekosistem. B. Nematoda. Nematoda banyak dimanfaatkan sebagai bioindikator. Nematoda bebas maupun tanah menjadi indikator karena memberikan gambaran taksonomi dan pakannya melimpah. Nematoda memiliki peran penting dalam food webs. Nematoda memiliki sifat yaitu yang pertama, respon terhadap pencemar, memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit permeabel. Yang kedua, sifat tahan misalnya kriptobiosis dan inaktif bila lingkungan tidak mendukung. Sementara Dorylaminae bersifat rentan sehingga mudah terpengaruh perubahan ekosistem. Yang ketiga yaitu ada nematoda yang bersifat berbahaya bagi tumbuhan, memutus sirkulasi air dan hara sehingga merusak tumbuhan dan mengganggu produktivitas. Kebanyakan nematoda bersifat menguntungkan dalam ekosistem karena mempercepat laju perombakan bahan organik dan pembentukan mineral tanah. Yang keempat yaitu nematoda mudah dipelajari secara terpisah berdasarkan bentuk morfologi dan jenis makanan. Berdasarkan jenis makanan atau mangsa, nematoda terdiri atas 6 kelompok, yaitu yang pertama, pemangsa algae atau lumut atau moss feeder, yang kedua pemangsa jamur atau fungal feeder, yang ketiga pemangsa bakteri atau bacterial feeder, yang keempat predator, yang kelima parasit pada serangga, yang keenam parasit pada tumbuhan. Yang kedua yaitu ular buta Rhamphotiplops braminus. Ular buta jenis Rhamphotiplops braminus hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah yang tinggi. Kehadiran kelompok hewan ini berhubungan dengan kualitas kesuburan tanah. Populasi Rhamphotiplops braminus yang kecil menjadi indikator bahwa nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa kesuburan tanah rendah. Yang C. Tumbuhan. Tumbuhan terlepas dari perbedaan struktur dan metaboliknya dapat memberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoksik, genotoksik, dan mutagenik, bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek dan menawarkan beberapa keuntungan
seperti budidaya yang berbiaya rendah serta perawatan yang relatif mudah dibandingkan mamalia. Menurut Fontanetti et al. 2011 mengutip keuntungan lain dari penggunaan tumbuhan, yaitu yang pertama, tumbuhan tinggi adalah eukariot. Dengan demikian, struktur dan organisasi selulernya mirip dengan manusia dan dimungkinkan untuk membuat perbandingan dengan hewan. Yang kedua yaitu teknik yang digunakan untuk penelitian ini relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan gesit. Yang ketiga, budidaya organisme memiliki biaya rendah dan perawatan yang mudah. Yang keempat, pengujian dapat dilakukan di bawah berbagai kondisi lingkungan, pH, dan suhu. Yang kelima, tumbuhan tingkat tinggi dapat regenerasi dengan mudah. Yang keenam, pengujian dengan tumbuhan tingkat tinggi dapat digunakan untuk menilai potensi genotoksik, zat sederhana, atau bahkan campuran kompleks. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk pemantauan in situ. Yang delapan, dapat digunakan untuk pemantauan selama beberapa tahun dan sangat andal. Yang kesembilan, penelitian telah menunjukkan korelasi dengan uji sitogenik pada mamalia. Yang kesepuluh, dapat digunakan bersama dengan uji mikroba untuk mendeteksi metabolit mutagenik atau promutagen. Yang kesebelas, studi genotoksitas dengan tanaman menunjukkan sensitivitas tinggi dalam tes dengan agen karsinogenik. Selanjutnya yaitu bioindikator kualitas udara. A. Pengantar. Polusi udara mengacu pada jumlah zat berbahaya yang terkonsentrasi di atmosfer dan mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi yang diizinkan. Penurunan kualitas udara membawa pengaruh buruk secara langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Polutan di udara dihasilkan oleh aktivitas manusia dan proses alami, namun pencemaran terutama mengacu pada polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, termasuk produksi industri dan pertanian, kehidupan sehari-hari, dan sarana transportasi. Beberapa polutan udara yang umum adalah SO2, partikel tersuspensi terutama NOx, CO, VOC atau volatile organic compound atau senyawa organik volatil, logam berat, zat radioaktif, oksida fotokimia, dan lain-lain. Yang kedua, lichen. Lichen adalah gabungan bakteri, cyanobacterium, dan alga simbiotik. Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Bentuk lichen adalah seperti kerak sehingga disebut lumut kerak. Tumbuh lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong. Lichen sangat sensitif terhadap polusi H2S di udara. Karena lichen tidak memiliki akar, mereka menyerap banyak bahan mentahnya langsung dari udara dan uap air di sekitar mereka. Hal ini membuat mereka sangat sensitif terhadap polusi udara dan hujan asam, dan karena lichen tidak memiliki cara untuk mengeluarkan polutan yang mereka serap, bahan-bahan ini tetap berada di dalam sel mereka. Karena polutan menumpuk di dalamnya, lichen dapat digunakan untuk memantau akumulasi polutan jangka panjang. Keuntungan penggunaan lichen sebagai bioindikator. Beberapa keuntungan penggunaan lichen sebagai bioindikator adalah sebagai berikut. A. Banyak spesies lichen memiliki rentang geografis yang luas, memungkinkan studi gradien polusi jarak jauh. B. Morfologi lichen tidak bervariasi dengan musim dan akumulasi polutan dapat terjadi sepanjang tahun. C. Lichen biasanya berumur panjang. D. Pertukaran air dan gas di seluruh talus lichen membuat mereka sensitif terhadap polusi. E. Lichen tidak memiliki akar dan tidak memiliki akses ke sumber nutrien tanah dan bergantung pada endapan rembesan air di atas permukaan substrat, atmosfer, dan sumber nutrisi lain yang sangat encer. Dengan demikian, kandungan jaringan mereka sebagian besar mencerminkan sumber nutrisi di atmosfer dan kontaminan. F. Lichen tidak memiliki jaringan pelindung atau jenis sel yang diperlukan untuk menjaga kadar air internal tetap konstan. 2. Metode pengukuran respon lichen terhadap polusi udara. Menurut Set dan Kundu tahun 2016, metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur respon lichen terhadap polusi udara adalah studi fumigasi dan gradien. Dasar pertimbangan melakukan metode analisis gradien terletak pada fakta karakteristik dari spesies yang terpengaruh bervariasi sesuai dengan gradien lingkungan. Studi semacam itu biasanya dilakukan di sekitar sumber kontaminan yang ada atau yang diproyeksikan. Dengan beban polutan diharapkan bervariasi dengan jarak dari sumber.
Studi gradien lebih jauh dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahap, yaitu A. Dengan memetakan semua spesies yang ada di suatu area. Pemetaan kualitas udara di suatu area dapat dilakukan dengan mengikuti metode Index of Atmospheric Purity atau IAP. Berdasarkan jumlah N, frekuensi F, dan toleransi kehadiran lumut di daerah yang diteliti. IAP dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. IAP sama dengan sigma Fi. Keterangan di mana F adalah frekuensi maksimal 10 dari spesies ke I dihitung sebagai jumlah persegi panjang dalam satu kotak. Kotaknya adalah dari dimensi 30 x 50 cm masing-masing di mana suatu spesies tertentu muncul. B. Penggunaan metode transplantasi. Tali dari lichen ditransplantasikan pada substrat yang sesuai dengan daerah yang tercemar. Sampel diambil secara berkala dan diamati untuk kerusakan apapun. Metode ini digunakan dalam studi bioakumulasi untuk mempelajari penyerapan, retensi, lokalisasi, dan pelepasan toleransi dan toksisitas polutan. C. Studi fumigasi. Studi fumigasi sering dilakukan untuk mengetahui paparan polutan spesifik di bawah lingkungan yang kondisinya terkendali. Studi fumigasi melibatkan pengukuran variabel respon proses fisiologis yang dipilih. Proses kepekaan meliputi aktivitas, ketidakseimbangan K+, fotosintesis, dan status pigmen. D. Mengukur atau sizing up lichen. Ukuran lichen adalah indikator kualitas udara yang baik tergantung pada usia dan jumlah sinar matahari. Asumsi standar kondisi untuk pertumbuhan data dapat digunakan untuk menentukan udara kualitas. Ukuran lichen dan kualitas udara 0 sampai 3 cm. Tingkat kualitas udaranya yaitu miskin atau buruk. Yang selanjutnya yaitu 4 sampai 6 cm, itu tingkat kualitas udaranya cukup. Yang selanjutnya lagi ukuran 7 sampai 9 cm, tingkat kualitas udaranya baik. Yang selanjutnya ukuran 10 sampai 12 cm, tingkat kualitas udaranya juga sangat baik. Yang ketiga, lichen sebagai bioindikator pencemaran logam. Lichen dianggap sebagai biomonitor yang paling andal menurut karakteristik fisiologis, morfologi, dan anatomi spesifik mereka. Perubahan kualitas udara dapat dideteksi oleh spesies lichen epifitik yang sensitif terhadap pencemar udara. Sangat penting untuk melakukan penilaian suatu daerah yang seharusnya memiliki cukup spesies lichen untuk memantau polusi udara menurut ASIF 2018. C. Bryophyta. Bryophyta adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana baik secara morfologi maupun anatomis. Potensi pertumbuhan dalam Bryophyta tidak begitu terpolarisasi sebagai tanaman vaskular. Bryophyta tumbuh di berbagai habitat, terutama di tempat lembab, di tanah, batu, batang dan ranting pohon, dan batang pohon yang jatuh. Ada dua kategori Bryophyta sebagai respon terhadap polusi, yaitu yang pertama, yang sangat sensitif terhadap polusi dan menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan di hadapan sejumlah kecil polutan. Yang kedua, yang memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman lain yang tumbuh di habitat yang sama. Metode yang dapat digunakan yaitu yang pertama, metode pemantauan. Untuk memantau polusi udara secara keseluruhan oleh Bryophyta epiphyt, beberapa metode telah dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai studi in situ. A. Metode survei. Metode ini menilai gradien kelimpahan atau kelimpahan individu atau spesies. Perubahan ini secara langsung berkaitan dengan perubahan tingkat polutan. Survei dan perbandingan komunitas Bryophyta dari lokasi yang berbeda menunjukkan kuantitas polutan atau stres pada organisme. B. Metode transplantasi. Spesies Bryophyta ditransplantasikan secara in situ bersama dengan substrat asal dari lingkungan yang tidak tercemar ke kondisi lingkungan yang secara ekologis. Transplantasi dapat dilakukan dengan mengikuti 3 cara. Yang pertama yaitu transplantasi di tanah. Bryophyta ditumbuhkan di petak-petak kecil yang disiapkan di tanah pada tempat-tempat pencemaran terpilih, dan beberapa titik petak yang tidak tercemar ditetapkan sebagai kontrol. 2. Metode kantung moss.
Kantung kain ukuran 20 x 20 cm disiapkan dengan jumlah bryophyta yang sama. Kantung-kantung ini digantung di berbagai lokasi. 3. Bryometer. Ini berupa kotak tempat bryophyta ditanam di ruangan lembab dengan substrat asli. Kotak memiliki sisi transparan yang dibuat dari kaca tipis, diberi lubang sehingga udara dan cahaya dapat melewati tanaman di dalam kotak. C. Metode fitososiologikal. Perubahan fitososiologikal secara langsung berkaitan dengan perubahan tingkat kualitas udara yang ditunjukkan dalam Index of Atmosphere Purity atau IAP. Pada metode ini, bryophyta yang tumbuh di kulit pohon diperiksa sebanyak garis atau transek garis yang memiliki gradien polusi. Studi tentang frekuensi dan kelimpahan spesies dilakukan melalui sejumlah transek tersebar ke segala arah dan dengan jarak yang semakin jauh dari sumber pencemaran. Menurut Govindapian et al. Tahun 2010, nilai IAP dapat ditentukan dengan menerapkan rumus berikut. IAP sama dengan sigma dari Q kali F per 10. Keterangannya, N yaitu jumlah total kehadiran spesies di suatu tempat, F adalah frekuensi penutupan spesies di setiap tempat, Q adalah faktor resisten, D yaitu metode ekofisiologis. Pada metode ini, bryophyta terpapar pada konsentrasi polutan yang sudah diketahui sebelumnya. Paparan polutan dapat diberikan kepada tanaman di lapangan dengan fumigasi atau tanaman dapat dikultur dalam medium yang memiliki konsentrasi polutan dan logam berat yang berbeda. Selanjutnya D yaitu Pteriodophyta. Pteriodophyta adalah kelompok paku-pakuan, adalah indikator positif dari integritas hutan. Dianggap berada di antara tanaman darat paling awal muncul. Pteriodophyta adalah kelompok yang terdiversifikasi secara global menurut Kraft et al. 2010. Oleh karena itu, kelompok tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk studi bioindikator. Berikut ini merupakan contoh pemilihan plot dan sampling lapangan yang mengacu pada Bergeron dan Pellerin tahun 2014. Yang pertama, selama pengambilan sampel hutan, koordinat geografis dari semua titik pengambilan sampel Pteriodophyta ditandai menggunakan perangkat GPS. Yang kedua, penutupan total Pteriodophyta di setiap situs diperkirakan secara kasar untuk area seluas 100 meter persegi berdasarkan 3 kelas, yaitu 0,1 sampai 15%, 16 sampai 50%, dan 51 sampai 100%. Yang ketiga yaitu di setiap lokasi dibuat plot sampel 10 meter kali 10 meter. Yang keempat, pada setiap plot kita perlu mencatat kehadiran semua spesies Pteriodophyta. Yang kelima, kita juga harus memperkirakan total penutupan tempat oleh herba dan semak menggunakan 7 kelas, yaitu kurang dari 1%, 1 sampai 5%, 6 sampai 25%, 26 sampai 40%, 41 sampai 60%, 61 sampai 80%, dan 81 sampai 100%. Yang keenam yaitu mengukur diameter setinggi dada. Yang ketujuh, persentase keterbukaan kanopi dihitung dengan rata-rata 4 bacaan dari sebuah densiometer bola model lemon C, 1 dari setiap sudut plot. Yang ke-8, proporsi batu di permukaan dasar hutan diperkirakan secara visual dan sampel tanah dikumpulkan di laboratorium. Sampel tanah dikering anginkan dan disaring menggunakan mata saring 2 mm. Yang terakhir, besarnya pH tanah dan konduktivitas listrik ditentukan dalam 1/10 suspensi tanah atau air menggunakan pH Orion atau konduktivitas meter bintang 4, dan kita juga memperkirakan indeks kelembaban relatif. Yang E, tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama, respon tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat memiliki dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan, dan dengan demikian menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan sekitarnya. Setiap kali komponen lingkungan seperti suhu, kadar air tanah, nutrisi, dan polutan udara melebihi kisaran adaptasi atau menjadi terbatas, tanaman mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal. Yang kedua, pengamatan kerusakan tumbuhan. Menurut Singh et al. Tahun 1991 dan Nungratani dan Prasetyawati tahun 2010,
Pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung atau visual terhadap gejala nekrotik atau gejala kematian atau kerusakan daun serta organ lain pada tumbuhan. A. Pengukuran air polutan tolerance index pada tumbuhan. Salah satu yang dapat diukur adalah air polutan tolerance index, dilakukan dengan cara mengukur berbagai variabel penting pada daun, yaitu jumlah klorofil, pH, kadar air relatif, dan kadar asam askorbat. B. Memperkirakan pencemaran menurut kandungan zat beracun dalam tanaman. Daun adalah organ utama untuk menyerap polutan atmosfer. Oleh karena itu, penentuan kandungan daun polutan dapat menjelaskan kontaminasi di daerah tersebut. C. Analisis oleh tree ring atau lingkar pohon atau lingkar tahun. Lingkar pohon dapat mencerminkan sejarah polusi beberapa tahun. Lingkar pohon rata-rata terkontaminasi menyempit, juga bahan lingkar ditentukan oleh X-ray. Situasi polusi, tahun proporsi polusi serius dari kayu kecil. D. Metode pemantauan lainnya. Perubahan fotosintesis dan indeks fisiologis lainnya dari tanaman dapat mencerminkan pencemaran lingkungan atmosfer, seperti penentuan fotosintesis tumbuhan untuk menghasilkan kapasitas oksigen dan kandungan klorofil. 3. Yaitu lebah madu sebagai bioindikator kualitas lingkungan. Aktivitas manusia menghasilkan kontaminan dengan jumlah dan toksisitas yang sering melebihi kapasitas homeostatik lingkungan untuk membersihkan dirinya. Oleh karena itu, analisis sistematis dan pemantauan lingkungan semakin menjadi masalah yang besar. Demikianlah penjelasan mengenai materi UAS mata kuliah biomonitoring semester 2 ini. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.